didedikasikan untuk setiap pria dan wanita muslim. Saluran ini bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan agama dengan gaya sinematik yang sesuai untuk orang-orang di era ini. Sementara semua konten saluran tersedia untuk distribusi dan penggunaan dengan tujuan menyampaikan pengetahuan yang bermanfaat kepada orang-orang, asalkan untuk demi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami menekankan bahwa kami tidak menggunakan musik dalam karya kami. Sebaliknya, kami mengandalkan efek suara alami dan buatan untuk mencapai pengalaman sinematik yang khas yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Berkontribusilah bersama kami untuk menyebarkan pesan yang baik. Dan ingatlah bahwa orang yang menunjukkan kebaikan amal seperti pelakunya. Dia jadilah mitra dalam mendapatkan pahala dengan menyebarkan ilmu dan menyampaikannya kepada mereka yang membutuhkannya. Oh Abdullah, apa ambisimu dalam hidup ini? Aku rasa ingin mempelajari pengetahuan agama dan menjadi di antara mereka yang disebutkan oleh Tuhan. Tuhan akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi pengetahuan. Semua Tuhan memberkati kamu Abdullah. Mari kita mulai perjalanan sekarang. Kita akan mulai dengan fikih dari mana setiap orang beriman memulai perjalanan mereka untuk bertemu Tuhan mereka, yaitu penyucian. Kodikrisos berarti kebersihan. Dikatakan bahwa orang-orang menyucikan diri, artinya mereka menjauhkan diri dari kotoran. Seorang pria dengan pakaian bersih berarti pakaiannya bersih. Ada jenis-jenis kemurnian untuk kemurnian fisik dan kemurnian spiritual. Kesucian spiritual adalah membersihkan hati dari kebencian, iri hati, dan kesombongan. Kesucian fisik terdapat dalam kitab kesucian atau dalam buku-buku fikih oleh para ulama. Kesucian adalah penghilangan hadas dari tubuh seseorang dan penghilangan najis, yaitu kotoran, dari tubuh, pakaian, atau tempat mereka. Hukum tentang penyucian bagi kita adalah wajib menurut Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan umat. Semua ulama sepakat bahwa penyucian adalah syarat sahnya salat. Salat tidak sah, baik yang wajib maupun yang sunnah, tanpa penyucian. Ayah, Felibisti dari kitab dari tolong keabsahan bersuci untuk salat. Adapun kitab Allah yang maha tinggi berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu hingga mata kaki. Ini adalah ayat tentang wudu. Allah yang maha tinggi memerintahkan kita ketika hendak salat untuk membasuh 4 bagian ini. Dan Allah yang Maha Kuasa berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu katakan. Dan jangan pula dalam keadaan junub kecuali ketika bepergian sampai kamu mandi. Dan ini adalah penyucian besar. So adakah kawan perikendis mata kotorin salat adalah dosa hadas besar, dia harus mandi penuh, dan jika dia dalam keadaan hadas kecil, dia harus berwudu. Ada senapa bukti dari sunnah? Adapun sunnah, kita memiliki banyak hadits dan laporan yang tersebar luas dari Nabi, semoga damai besertanya, tentang kewajiban bersuci untuk salat dan bahawa bersuci adalah syarat sahnya salat. Salat tidak sah tanpanya. Namun jika tidak ada cara untuk bersuci, maka dalam hal ini diperbolehkan baginya untuk melakukan tayammum. Tidak ada perbedaan antara salat wajib dan salat sunnah, dan di antara riwayat adalah apa yang dilaporkan oleh Imam Muslim, semoga Allah meridainya, dalam sahihnya bahawa Nabi SAW mengatakan bahawa Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan ini berarti Tuhan kita yang maha mulia dan maha tinggi tidak menerima salat seseorang tanpa bersuci. Hati-hati Abdullah, prinsip dasar bagi seorang ahli hukum adalah bahawa dia tidak berbicara tentang penerimaan atau penolakan. Ia hanya berbicara tentang sah atau tidak sah, itu artinya bukan hak ahli hukum jika seseorang datang kepadanya dan berkata, yang saya melakukan ini dan itu, yang lain untuk memberitahunya apakah doanya diterima atau tidak. Kensei Saras orang menuturkan adalah hak Allah yang maha kuasa. Peran seorang ahli fiqih adalah untuk mengatakan bahwa salat ini sah dan salat ini tidak sah. Dan hadits yang kami sebutkan mengenai legitimasi bersuci untuk salat, seperti yang dikatakan Imam Al-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, adalah teks tentang kewajiban bersuci untuk salat.
Adapun mengenai konsensus, kami memiliki beberapa ulama yang melaporkan konsensus bahwa bersuci adalah syarat sahnya salat. Di antara mereka, Imam Ibn Al-Mundhir, semoga Allah merahmatinya, berkata, para ulama telah sepakat bahwa salat tidak sah tanpa bersuci jika seseorang mampu melakukannya. Artinya, jika seseorang mampu melakukannya, maka tidak sah tanpa bersuci. Namun jika dia tidak dapat menemukan cara untuk bersuci, maka dalam hal ini dia diperbolehkan melakukan tayammum. Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, juga menyampaikan kesepakatan bahwa bersuci adalah syarat sahnya salat dan bahwa dilarang salat tanpa bersuci dengan air atau tanah tanpa membedakan antara salat wajib dan sunnah.